Nama saya Riri Rohadisa Anandayani dari Universitas 11 April Sumedang yang sedang menjalani pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan dari mata kuliah Ekologi Administrasi Negara. Yang pertama pembahasannya adalah upaya pengembangan etika lingkungan dan yang kedua mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Apakah teman-teman di sini ada yang tahu apa itu arti dari ekologi? Nah, saya sedikit akan menjelaskan apa arti dari ekologi itu. Jadi, ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Dan di sini saya juga bukan hanya akan menjelaskan apa dari ekologinya saja, namun saya juga akan menjelaskan apa arti dari ekologi administrasi negara. Nah, jadi ekologi administrasi negara adalah suatu proses rangkaian yang terorganisir di suatu kenegaraan untuk memperbaiki masalah-masalah publik, terutama dalam bidang organisasi, sumber daya alam, dan juga keuangan. Dan itu adalah suatu dasar dari arti ekologi administrasi, karena bahwasannya keberhasilan administrasi negara itu mencangkup atau berkaitan dengan ekologi itu sendiri. Dan selanjutnya kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai upaya pengembangan etika lingkungan. Dari sini pun ada penjelasan atau poin-poin penting terhadap upaya pengembangan etika lingkungan. Yang pertama adalah poin pertama ada penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Nah, dari poin pertama ini adalah misi mulia untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem di tengah-tengah yang terkesan memaksa bagi masyarakat, tapi berkaitan dengan itu, khususnya di Indonesia, sudah cukup tanggap dalam mengatasi hal ini. Di poin kedua ada penetapan sikap untuk memerhatikan lingkungan. Nah, pemerintah melalui programnya menetapkan sikap dasar yang memperhatikan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan ini. Nah, pemerintah pun dengan ini dimasukkanlah program lingkungan dalam wujud bab 4 Repelita 2 dari 10 pendahuluan bab 3 GBHN 1973 sampai dengan 1978. Dan juga selanjutnya sesuai dengan keputusan Presiden nomor 27 tahun 1975 dibentuk panitia inventarisasi dan evaluasi kekayaan alam. Tugas panitia tersebut bertujuan untuk menelaah secara nasional pola-pola permintaan, persediaan, serta perkembangan teknologi baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Mengapa hal ini dilakukan? Nah, tujuannya untuk menilai implikasi sosial, ekonomis, ekologis, dan politis, dan juga dari pola-pola tersebut dijadikan untuk dasar penentuan kebijaksanaan, pemanfaatan, serta pengalaman sebagai salah satu sumber daya pembangunan nasional. Tidak sampai di situ, lalu pada tanggal 11 Maret 1982, DPR RI dalam sidang paripurna telah mengesahkan rancangan untuk Undang-Undang Nomor 4 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup yang disingkat menjadi UULH. Pada dasarnya, undang-undang ini mempunyai prinsip tentang perlindungan dan pengembangan lingkungan hidup serta sanksi-sanksi merupakan dasar bagi semua peraturan undang-undang yang ada. Dan poin ketiga ada pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nah, kesadaran dan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sehingga seperti Undang-Undang Nomor 4 1982 tentang ULH perlu disempurnakan kembali. Dan pada September tahun 1997 dibuatlah Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 yang disingkat Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari poin ini pun kita dapat menyimpulkan bahwasannya pemerintah sangat-sangat memperdulikan lingkungan. Walaupun terkesan memaksa kepada seluruh masyarakat, namun segala dampaknya pun akan kita rasakan mulai dari dampak positif maupun dampak negatif.
Dan poin keempat ada kebijakan berwawasan lingkungan. Manusia diberikan akal dan budi untuk menguasai dan memerintah sub-subsistem dalam keseluruhan ekosistem dan sering bertindak sewenang-wenangnya. Manusia pada akhirnya menjadi agresor dan predator yang sangat mengerikan. Ia menganggap alam sebagai lawan yang harus ditundukkan dan diperbudak untuk memuaskan keinginannya. Seperti yang dikatakan oleh Frans Magnisuseno, yang diperlukan tidak kurang dari perubahan fundamental dalam sikap manusia modern terhadap lingkungan hidup dan alam. Sikap dasar itu dapat dirumuskan dengan menguasai secara berpartisipasi, menggunakannya dengan memelihara. Manusia harus tetap menguasai alam walaupun dia tetap menggunakannya. Lalu poin kelima, membangun etika lingkungan baru. Adapun beberapa rumusan dalam bersikap dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yang pertama, manusia harus menghormati lingkungan. Yang artinya di mana manusia tidak boleh semena-mena dalam memanfaatkan kondisi alam yang dilakukan seperlunya saja dan tidak serakah agar tetap menjaga keutuhan lingkungan dan alam sekitar. Lalu yang kedua, manusia harus menanamkan kesadaran akan tanggung jawab agar lingkungan bersih, sehat, dan alamiah. Ketiga, manusia harus merasa bertanggung jawab atas kelestarian biosfer yang dimana ini termasuk dalam menjaga ekosistem yang tidak boleh terganggu keseimbangannya. Keempat, solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang. Artinya, kita tetap harus menjaga ekosistem tetap utuh untuk generasi-generasi yang akan datang. Kelima, etika lingkungan hidup baru yang memuat larangan keras untuk tidak merusak, mengotori, dan meracuni. Yang keenam, perlu diperkembangkan lagi prinsip proporsionalitas yang artinya di mana pembangunan sedikit banyak akan merusak lingkungan dan hal ini yang harus selalu diperhatikan. Ketujuh, prinsip pembebanan biaya. Yang dimaksud di sini adalah adanya pihak-pihak tertentu yang menggunakan lahan untuk kepentingan bisnis dengan menggunakan teknologi modern yang dapat merusak keasrian lingkungan tersebut. Untuk karena itu, hal ini perlu diperhatikan bagi para pihak-pihak tertentu agar sebagian masyarakat tidak merasakan kerugiannya. Dan itu salah satu penjelasan tentang pembahasan upaya pengembangan etika lingkungan. Yang kita akan lanjutkan lagi ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Masalah lingkungan sangat berkaitan dengan sistem. Rusaknya sistem tersebut akan merusak juga manusia. Di pembahasan kali ini, saya juga akan menjelaskan beberapa pendekatan untuk mewujudkan pembangunan. Yang pertama ada pola pendekatan filosofi, di mana di dalamnya perspektif pembangunan yang berwawasan lingkungan, manusia dipandang sebagai subjek dan objek pembangunan. Dikatakan subjek pembangunan karena ia merupakan pelaksana pembangunan. Adapun dikatakan objek pembangunan karena hasil pembangunan hakikatnya untuk kepentingan manusia. Dengan kata lain, pembangunan dilaksanakan oleh manusia untuk manusia. Pada dasarnya tujuan pembangunan adalah tercapainya standar kesejahteraan yang adil dan merata bagi kehidupan manusia. Sumber daya lingkungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan menurut secara kualitas dan juga kuantitas. Oleh karena itu, manusia harus melakukan pengelolaan yang bijaksana, rasional, cerdas, dan bertanggung jawab. Dalam pengelolaan sumber daya lingkungan, manusia perlu menerapkan prinsip ekoefisien yang artinya tidak merusak ekosistem, pengambilan secara efisien dalam memikirkan kelanjutan sumber daya yang ada dan keberlangsungan hidup manusia serta makhluk lainnya. Adapun metode untuk membantu manusia sebagai pelaku pembangunan yang berwawasan psikologi lingkungan sebagai berikut.
Yang pertama, membangun kesadaran membantu individu dan kelompok untuk memperoleh kepekaan terhadap lingkungan dan berbagai masalah yang berkaitan. Yang kedua, transfer pengetahuan, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh berbagai pengalaman tentang lingkungan. Yang ketiga, pengembangan sikap, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh nilai-nilai sosial, perasaan takut, dan kepedulian terhadap lingkungan. Yang keempat, pemberian keterampilan, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh keterampilan dalam memecahkan masalah lingkungan. Yang kelima, partisipasi dan observasi, yaitu membantu individu dan kelompok sosial mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap berbagai masalah lingkungan. Dan yang kelima, evaluasi dan refleksi, yaitu membantu individu dan kelompok sosial mengembangkan pola internalisasi diri atas seluruh aktivitas terhadap lingkungan dengan seluruh pembelajaran sehingga menjadi sebuah spiritualitas hidup. Dan yang kedua ada pola pendekatan ekologis. Nah, dari pola pendekatan ekologis ada pun sikap-sikapnya. Yang pertama ada sikap teknokratis. Menurut Frank Magnisuseno, salah satu kerusakan lingkungan adalah sikap teknokratis, yang secara umum teknokratis yang artinya keterampilan untuk menguasai sesuatu. Nah, sikap teknokratis yang artinya itu membuang atau merampas alam dan mengambil semua yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Lalu selanjutnya sikap dikotomis. Sikap dikotomis yaitu melihat dan menetapkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia, sudut pandang kepentingan, sikap ini memunculkan perilaku tidak peduli terhadap lingkungan. Dari sikap dikotomis ini ada pun beberapa pokok permasalahan manusia melihat lingkungannya. Yang pertama, cara manusia melihat lingkungannya yang berarti atau berdasarkan kepentingan. Kepentingan yang berupa kepentingan positif maupun kepentingan negatif. Yang kedua, cara memanfaatkan lingkungan, artinya apakah lingkungan hanya dieksploitas atau dipikirkan juga keasrian atau keseimbangan lingkungan manusia dan masyarakat sekitarnya. Nah, yang ketiga, cara mengelola lingkungan. Pengelolaan lingkungan ini mencangkup aspek sosial, ekonomi, teknik, budaya, dan politik. Dan yang terakhir, cara menyelamatkan lingkungan. Apakah lingkungan dikelola dengan baik dan arif? Setelah menjelaskan sikap dikotomis ini, lalu selanjutnya yang ketiga, ada pola pendekatan psikologis. Prinsip pemeliharaan keseimbangan lingkungan menjadi dasar dari setiap upaya pembangunan atau perubahan untuk mencapai kesejahteraan manusia dan berkelanjutan fungsi alam semesta. Poin pertama dari pola pendekatan psikologi yaitu psikologi lingkungan mendasar perilaku subjek pembangunan yang berwawasan lingkungan, dan psikologi lingkungan yang artinya adalah suatu disiplin yang memperhatikan dan mempelajari lingkungan antara perilaku manusia dan lingkungannya. Psikologi lingkungan menekankan studi dari transaksi di antara individu dengan setting fisiknya. Dalam transaksi tersebut, individu mengubah lingkungannya dan begitupun sebaliknya. Adapun tiga fungsi psikologi lingkungan, yaitu yang pertama, memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep tentang manusia dan lingkungannya. Yang kedua, memberikan dasar-dasar kemampuan untuk menganalisis mengenai permasalahan lingkungan aktual baik yang terjadi di tingkat lokal, region, ataupun global. Dan yang ketiga, mengantar penemuan-penemuan solusi alternatif tentang masalah lingkungan melalui pendekatan ekologis dan penerapan bagi kehidupan manusia. Poin selanjutnya dari pola pendekatan psikologi yaitu psikologi lingkungan berperan dalam kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Peran psikologi dalam penentu kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan meliputi tiga hal. Yang pertama, fungsi inspiratif yang artinya bahwa psikologi lingkungan digunakan sebagai dasar petunjuk, pemahaman, dan analisis kritis dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
Lalu yang kedua, fungsi daya operatif, yang artinya psikologi lingkungan berperan untuk mengobservasi, menganalisis, atau meneliti, penguji kebenaran, dan pengamatan sejauh mana pelaksanaan kebijakan pembangunan yang berdampak pada pola perilaku dan gejala yang muncul akibat pelaksanaan kebijakan. Lalu yang ketiga, fungsi evaluatif. Psikologi lingkungan berperan dalam mengevaluasi proses pelaksanaan kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan. Dan itu adalah beberapa penjelasan mengenai upaya pengembangan etika lingkungan dan pembahasan mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dan dari pembahasan kali ini, bahwasannya pemerintah maupun individu atau manusia yang diberikan budi dan akal harus tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk mengelola ekosistem yang ada. Sekian pembahasan mengenai mata kuliah Ekologi Administrasi Negara. Saya sangat menyadari bahwasannya banyak sekali kekurangan ataupun kesalahannya. Saya sangat tunggu kritik dan saran kalian untuk lebih membangun saya untuk menambah wawasan mengenai ekologi administrasi negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.